Terima kasih Bapak Ibu. Saya meneruskan dari apa yang sudah Pak Rudal terangkan, bahwa nanti kita di dalam guru penggerak kita memang harus memberikan destinasi supaya Bapak Ibu guru bisa terimbas dari diklat yang sudah 7 bulan atau 8 bulan rencananya akan kita lakukan, dan tujuannya yaitu sekolah ini menjadi sekolah penggerak. Nah, sekolah penggerak itu nanti ada beberapa keistimewaan dan ada beberapa klausul dan bantuan yang akan diberikan jika sekolah ini statusnya sudah menjadi sekolah penggerak. Nah, ini Bapak Ibu, sebagai langkah awal saya hanya menerangkan nanti pada kontrol dan restitusi yang saya anggap penting, ilmu yang modul 1 yang ruhnya di situ. Kalau inti pertamanya sama ya, filosofinya adalah mesti tentang Ki Hajar Dewantara ini. Nah, Ki Hajar ini ternyata sudah membuat buku sejak zaman penjajahan Belanda yang dipakai dasar-dasarnya mirip dengan kurikulum Cambridge. Nah, makanya pendidikan sekarang kurikulum Merdeka itu ruhnya, kitabnya adalah bukunya Ki Hajar Dewantara yang diberi nama Suwardi Suryaningrat. Nah, itu Bapak Ibu, seorang guru yang memiliki talenta memikirkan pendidikan bangsa yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, itu nih tentang Ki Hajar. Dan tadi sudah dibilang oleh Pak Rudal yaitu bahwa setiap guru harus memiliki jiwa Ki Hajar, terutama yang kurikulum Merdeka. Nanti Bapak Ibu kita sharing, bertanya ya, lebih tanya banyaknya ke Pak Rudal dan ke saya ya, itu. Nah, makanya dapat dibayangkan bahwa bangsa Indonesia ini punya founding father yang hebat sekali. Bahkan saya pertama mengikuti calon guru penggerak, saya itu nggak ke Ki Hajar. Setelah saya baca bukunya, kita ikut tertarik untuk membaca dan ikut mengembangkan. Coba nanti Bapak Ibu kalau misalnya ikut guru penggerak tentang belajar bukunya Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal ini, Mas Suwardi Suryaningrat. Nah, ini yang perlu saya jelaskan bahwa di dalam Ki Hajar itu bahwa harus memiliki visi. Visi personal. Bapak Ibu kan ditugaskan oleh negara di SMK Negeri 1 Prajikan ya, tadi. Nah, ini baru muncul lagi banyak kemeja. Sekretaris saya mesti ingatkan, saya itu makanya milih itu sekretaris itu semangat. Nah, ini ya. Nah, ini visi jelas. Nah, visi guru ini harus diterapkan pada diri sendiri. Misalnya, saya harus bisa berkontribusi apa di sekolah, itu yang ringan-ringan. Ya. 2, membangun siswa harus diberitahu bahwa masing-masing siswa harus memiliki visi yang jelas ke depan, atau dalam biasa kita bicarakan adalah cita-cita. Nah, di Ki Hajar itu lengkap bagaimana membangkitkan motivasi siswa dengan menunjukkan visi ke depan dan cita-citanya, sehingga kita dalam proses belajar mudah dan ringan. Bapak Ibu perhatikan ya, ternyata Ki Hajar dan beberapa orang sudah survei, anak-anak mau dan nurut ke kita itu bukan karena kemampuan kita seperti Pak Rudal tadi bilang, itu karena alam psikologinya mengiyakan dan memperbolehkan kita masuk. Nah, itu ingat-ingat itu Bapak Ibu ya. Ternyata bahwa anak-anak kalau nurut sama kita, mau instruksi kita, itu berarti bukan dia itu karena takut instruksi kita, bukan, karena jiwanya memberikan ruang dan mau menuruti kata-kata itu. Makanya Ki Hajar selalu bilang bahwa biarkan anak berkembang sesuai kodratnya alam dan kodratnya di zamannya. Nah, kita ikut tertarik untuk membaca dan ikut mengembangkan. Coba nanti Bapak Ibu kalau misalnya ikut guru penggerak tentang belajar bukunya Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal ini.
Mas Wardi Suraningrat. Nah ini yang perlu saya jelaskan bahwa di dalam Ki Hajar itu bahwa guru harus memiliki visi, visi personal. Bapak Ibu kan ditugaskan oleh negara di SMK Negeri 1 Prajekan. Nah ini baru muncul F5 kepencet. Sekretaris saya mesti ingatkan, saya itu makanya milih itu sekretaris itu semangat. Nah ini ya. Nah ini visi jelas. Nah visi guru ini harus diterapkan pada diri sendiri. Misalnya saya harus bisa berkontribusi apa di sekolah, itu yang ringan-ringan ya. 2. Membangun siswa harus diberitahu bahwa masing-masing siswa harus memiliki visi yang jelas ke depan, karena dia tahu. Nah inilah yang mau dibangun oleh Ki Hajar Dewantara dan Menteri Pendidikan Mas Nadiem dengan kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu itu ya. Terus, nah setiap guru harus punya imaji tentang masa depan. Muridku itu mau jadi apa, mau kemana, harus ada rasa memiliki. Kalau tidak, ya sama. Kita berangkat dari sekolah, dari rumah sampai sekolah, ya tetap, ya kan? Ya paling menunaikan tugas saja. Selesai tugas ya sudah tidak karakter. Ternyata di sini tidak, ya. Di kurikulum Merdeka itu dikembangkan seperti itu. Bagaimana kita bisa membangun visi anak ke depan, dan itu lebih penting dari PPM, ya, model pembelajaran. Visinya jalan, anak itu jalan sendiri sesuai kodrat alam. Kalau kodrat alam itu berarti sesuai dengan lingkungannya. Misalnya gunung, ya kita harus beri bagaimana pengetahuan tentang sana. Dan alam dan zamannya juga teknologi harus teknologi, gitu ya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu harus kita pahami. Kalau tadi sudah nyampaikan mungkin. Nah ini ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, kekuasaan, kebebasan dan kesenangan. Itu dasarnya. Bapak Ibu ini kalau di guru penggerak itu maksud saya kita sering dipelajari tentang psikologinya. Bagaimana anak-anak itu mau belajar bersama dengan kita. Ingat ya, kalau anak mau belajar dengan kita, itu bukan berarti kita hebat. Berarti anak itu memang memberikan ruang untuk kita masuk, begitu. Jadi kita itu di luar kontrolnya. Jadi tidak bangga, oh anak itu lulus sampai. Bukan, karena anak itu memang sengaja memberikan ruang kontrolnya terhadap kita. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus paham tentang itu. Nah ini, seperti Pak Rudal tadi, posisi kontrol. Ada penghukum, nah ini ada contohnya nanti video. Melakukan kekerasan fisik dan verbal. Verbal ini yang sering kita lakukan tapi tidak terasa. Kadang saya juga sebelum imajin tentang masa depan. Muridku itu mau jadi apa, mau kemana, harus ada rasa memilih. Bapak Ibu harus punya planning gini, bisa berencana, memahami kekuatan. Jadi saya inginnya anak kelas 10 itu bisa sukses. Terus kekuatannya apa ya sekolahan ini? Misalnya wifi lemot, misalnya. Terus, oh berarti bukan itu temanya. Berarti ambil yang lain, seperti pola pikir positif tadi. Terus mengevaluasi, berkolaborasi, meminta dukungan dan pendekatan psikologi positif. Ini ya pemetaan kekuatan, Bapak Ibu. Ini aset kekuatan. Guru, pendidik, murid, kepala sekolah dan wakil itu adalah aset. Bapak Ibu bisa merujuk ke sana dan berdiskusi sama beliau-beliau ini. Nah ini instruksinya pemerintah begitu. Aset yang kekuatan yang dimiliki. Jadi ya Bapak Ibu. Pendukung sekolah, orang tua, komite, pengawas sekolah itu kategori aset pendukung. Makanya manajemen berbasis sekolah, Bapak Ibu semuanya melibatkan 3 pilar, yaitu siswa, orang tua, dan guru. Ya itu 3 pilar yang harus dilibatkan. Nah Bapak Ibu, ini penanganan, kalau saya cocok ke BK ya.
karena ini segitiga restitusi. Ini penanganan kalau ada siswa yang bermasalah, sama dengan yang tadi. Kalau tadi itu adalah Bapak Ibu bisa mapping diri, saya kontrolnya di mana? Apa di penghukum, tadi itu apa di teman, itu bisa peta sendiri, tidak usah disebutkan. Tahu-tahu berubah ke manajer. Kalau yang ini adalah cara penanganan segitiga restitusi, yaitu ada validasi, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Misalnya kalau ada anak salah ya Bapak Ibu. Kalau ini cenderung ke BK kalau menurut saya. Datang itu, kalau saya lihat jujur itu betul sudah. Sudah, kamu santai saja, masalah pasti selesai. Itu kalau jujur tanggal muda, tanggal tua. Jadi di sini ini ada segitiga restitusi yang dipakai Bapak Ibu ya, menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Makanya nanti setiap kelas yang saya ajar akan saya bentuk keyakinan kelas. Bapak Ibu ya, bikin post-it, minta ke Bu Ilo, post-it, terus kita ajari pola pikir positif semua. Ayo anak-anak, kamu tuliskan 2 kata yang nilainya positif untuk kelas ini. Bisa ditulis ya, datang tepat waktu. Nanti ditempel, maksudnya macam-macam. Pembelajaran yang menyenangkan. Nah, itu ditempel di kelasnya, diketik, ditandatangani antara anak-anak itu dan gurunya. Datang tidak boleh terlambat. Nah, kalau ada yang terlambat, tunjukkan keyakinan kelasnya. Nah, itu yang pernah saya tanyakan. Sudah membentuk keyakinan kelas, tapi saya terlambat. Nah, solusinya gimana? Yang diajak ngobrol pakai segitiga restitusi. Ini solusinya, nanti kita terangkan. Ini materi terakhir. Nah, segitiga restitusi ini adalah, misalnya kalau ada yang salah ya begini, kalimatnya adalah validasi tindakan dan menstabilkan identitas. Pertama itu harus istilahnya menstabilkan identitas. Misalnya ada yang salah, misalnya ada anak yang pecahkan kaca karena voli. Guru diwajibkan, ayo duduk sini, yang punya salah tidak hanya kamu, ayo cerita bagaimana tadi, atau berkelahi, yang punya salah dan niat berkelahi tidak hanya kamu, banyak ya, ayo duduk. Mesti anak itu akan cerita, beda lagi kamu, itu beda. Sehingga itu adalah teori, kalau saya ini dalam CGP yang saya dapat yang paling bagus ya ini, ya ilmu baru yang saya dapat ya ini, yang lainnya hampir sama. Ini segitiga restitusi. Dan ini kalau diterapkan, Bapak Ibu yakin semuanya terkontrol ke siswa. Coba, dan besok saya kasih kopi yang terapkan. Kalau ada yang salah, modelnya ini ada videonya. Nah, ini terus setelah itu selesai. Ini segitiga restitusi. Ini permasalahan yang mana tadi? Oh ini. Nah ini ada kasus, tidak tahu anaknya kenapa ini. Ya, jadi tidak boleh Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa memetakan posisinya di mana seperti Pak Rudal tadi bilang. Di posisi pengkontrol penghukum atau pembuat merasa bersalah. Ini ada yang guru model begini. Kadang saya, ya biasanya guru akan bersuara lebih lembut, akan menggunakan keheningan untuk membuat murid merasa tidak nyaman. Ya terserah kamu kan memang begitu. Ayo, merasa bersalah. Tadi pagi saya lakukan ke kalian dan merasa seperti tidak berharga. Nah itu Bapak Ibu, itu kelompok kontrol membuat merasa bersalah. Ada posisi kontrol teman, ya. Nah ini terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas dukungannya terhadap calon guru bergerak, dan ini memang surprise sekali ya kita. Di samping tadi mana konsumsinya, Bapak Kepala Sekolah dukung penuh. Makanya Bapak Ibu kita berikan terima kasih kepada anak Sari dan Bu Sari. Nah ini posisi kontrol teman. Kadang ada yang guru untuk masuk ke alam psikologinya itu menyetarakan diri seperti teman. Nah ini yang banyak dilakukan. Ini dampak positif diberikan adalah hubungan yang baik antara guru dan murid. Namun dampak negatif yang diberikan adalah bila suatu saat guru tidak dapat membantu, maka murid akan merasa kecewa. Nah ini
Ini kontrol teman. Ada yang kontrol pemantau. Ini Bapak Ibu. Bertanggung jawab atas perilaku murid, kita awasi dengan menerapkan sanksi dan kesulitan. Jadi mantau. Nanti belakangnya saya putarkan. Ini karena pelanggar. Terus, nah ini yang ideal itu posisi kontrol manager. Mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar menemukan solusi dan permasalahan, tidak menyalahkan. Maka setelah diseminasi ini, Bapak Ibu harus berusaha ke kontrol manager. Ya, karena ada buktinya bahwa kolaborasi itu penting untuk menyelesaikan masalah. Nah, contoh-contohnya ini misalnya kita. Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas kompleks. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah itu ya Bapak Ibu Guru, jadi langkah-langkah kontrol sudah ada 5, tapi kita diharapkan untuk belajarnya itu mulai dari teman, terus ke pemantau, terus ke manajer. Jadi Bapak Ibu tolong nanti diterapkan, dicoba. Kalau ini salah dan tidak berlaku disekretasikan, ada berontak, nanti ngomong ke saya, nanti kita diskusikan. Berarti saya diskusikan di forum IMIP. Jadi Bapak Ibu tolong nanti coba dipraktekkan yang dari teman, pemantau, dan manajer. Itu Bapak Ibu ya. Ini kelompok yang tadi saya sudah sebutkan. Ini tujuan semua dari Kiajar Manunggal itu adalah kita mengantarkan siswa kita ya Bapak Ibu ya, bahwa mereka itu yang kita lihat. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Terus, nah ini yang ideal itu posisi kontrol manager, mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar menemukan solusi dan permasalahan, tidak menyalahkan. Maka setelah diseminasi ini, Bapak Ibu harus berusaha ke kontrol manager. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Kita harus di sekolah jam 7, Bu. iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nah Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang terakhir yang kita harapkan ya, manajer. Selamat pagi Ren. Selamat, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang bagaimana ini Ren? Maaf, Bu. Saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren
Ya, ini baik. Masa aku dikatain Bang Vina, Pak? Ya aku marah, Pak. Aku udah dikatain Pak, pada awal Pak, ini sesuai dengan BK atau wali kelas tentang ini apa ini? Menggunakan penerapan segitiga restitusi. Enggak, berdiri Pak. Biar kelihatan dari kamera. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain Bang Vina, Pak? Ya aku marah, Pak. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Jadi memang perkembangan proses pembelajaran dan pendidikan di sekolah itu sangat dinamis sekali sejak pandemi, sehingga informasi-informasi baru dan teknik-teknik baru itu didistribusikan ke semua guru agar semua siswa terlayani ya semenjak Merdeka Belajar, yang ruhnya intinya yaitu pada ke-13. Mengenai perbedaan siswa, itu memang guru sudah diwajibkan untuk pakai asesmen diagnostik ya, pada awal pembelajaran. Nah, asesmen diagnostik inilah sebagai dasar acuan kita dalam pembelajaran diferensiasi. Baik Bapak Ibu guru, jadi alurnya begitu. Jadi asesmen diagnostik itu wajib hukumnya dilakukan pada awal pembelajaran. Permasalahannya adalah instrumen apa yang harus kita gunakan, instrumen yang apa yang harus kita pakai agar validitasnya cukup tinggi untuk menilai bahwa anak itu memang hurufnya A atau memang hurufnya B. Nah, kelengkapan instrumen ini sementara karena kinerja kurikulumnya masih baru, belum tersedia dengan matang. Ada sih di beberapa sekolah memang sudah dilaksanakan. Dan kaitannya dengan tadi bahwa hukuman tidak mesti senang, nah itu memang betul. Jadi memang kalau memang lari itu berarti yang larang. Makanya database asesmen diagnostik itu harus kita pegang sejak awal di kelas 10. Bisa kerjasama dengan BK ya, bisa kerjasama dengan wali kelas. Tapi yang jelas bahwa pendidikan di Indonesia itu tidak menghendaki kalimat hukuman, walaupun gerakannya sama dengan hukuman. Nah, itu. Jadi harus pakai konsekuensi. Misalnya pada saat olahraga, anak-anak tidak pakai kaos olahraga, maka disuruh lari ke lapangan, itu konsekuensi. Karena bukan hukuman, karena kedekatan dengan kegiatan olahraga. Mestinya kalau yang tadi misalnya pembelajaran, ya berarti dia tinggal di kelas selama istirahat, tak boleh keluar.
kelar itu konsekuensi. Nah itu dibangun di keyakinan kelas. Gitu Bapak Ibu. Nah kalau memang tadi kebetulan cocok, seneng gitu ya, enggak Pak C, lari, keliling. Bahkan yang nggak seneng pelajarannya, kamu di luar nyapu, mending nyapu itu daripada ikut pelajaran. Atau disuruh nulis sholawat 1000 kali gitu. Ya itu, makanya kan mending dia lari. Makanya itu kesenangan. Tapi itu masuk dalam buku. Nah itu yang kena undang-undang. Nah, kaitannya ke sana. Makanya guru itu dipelajari bagaimana kalau istilahnya yang menghukum lah itu. Ya, konsekuensi itu ya hampir sama dengan hukuman, mirip-mirip lah itu. Cuma ditulis konsekuensi, ya, lebih halus. Yang sesuai maksudnya. Kalau misalnya nggak kerjakan tugas, ya dia kerjakan tugas konsekuensi. Atau sesuai kesepakatan kelas dibangun dulu. Apa kamu kalau terlambat masuk apa? Saya nyapu Pak, konsekuensinya nyapu koridor. Dan tulis ya itu konsekuensinya. Yang sudah kita sepakati duluan. Nah, berarti ada yang tanya peraturan sekolah dengan keyakinan kelas apa bedanya? Hampir sama karena itu sama-sama. Berarti kalau peraturan sekolah kan ditandatangani komite, ada perlindungannya dan ada payung hukumnya. Mungkin itu Pak yang bisa ditambahin. Pak Syam silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan pada sumber yang hebat. Masih Pak. Belum. Yang pertama saya menanggapi apa yang disampaikan Pak Joko bahwa guru itu akan bisa tergantikan. Kalau guru akan tergantikan, mungkin gerakan kita itu sudah kalau di pendidikan agama ada yang namanya mu'allim dan muta'allim tidak akan pernah berubah, karena mu'allim itu yang menyampaikan ilmu, tidak akan diganti oleh ustaz guru atau buyutnya guru. Yang kedua, Pak Ujal kan sudah dapat ilmu apa yang disampaikan tadi. Dalam perspektif pembelajaran di sekolah ini, mestinya Pak Ujal itu sudah menerapkan kelas berapa saja yang telah diterapkan apa yang disampaikan tadi. Yang ketiga, alhamdulillah apa yang disampaikan Pak Joko itu saya mungkin setengah bulan yang lalu sudah berubah cara dengan anak itu, dan anak-anak juga sedikit ada perubahan, terutama di kelas 3 apa. Kalau di kelas lain ya insya Allah tidak ada masalah. Maka kalau ada guru yang protes Pak bukan hanya apa yang dihukum UTKP, apanya yang mau dihukum, tidak ada anak yang bermasalah. Nah, itu penjelasan saya. Ya, ini akhirnya buktikan semua masuk, itu kan salah satunya. Betul Pak Joko, saya sudah sebelum Pak Joko menyampaikan materi ini ya, anak-anak yang melanggar dipanggil ke depan, suruh menulis sendiri atau temannya salah satu contoh rambutnya yang masih panjang, dan kamu terserah kamu sendiri kapan kamu mau ukur, terserah 1 tahun lagi atau gimana caranya, pokoknya saya minta sekarang kamu berjanji atau menulis kapan siapnya untuk merapikan rambutnya. Ternyata anak-anak itu dalam 1 minggu itu selesai.
Presiden Amerika, Jinkies untuk menghancurkan peradaban. Jadi 3 kunci untuk menghancurkan peradaban manusia. 1 itu adalah wanita, termasuk di sini adalah istri. Baik, kalau itu sudah tidak pas, itu peradaban semuanya. 2, guru. Kalau sudah tidak ada yang menghormati guru tidak dijadikan sebagai panutan, itu sudah rusak. Ya. Nah itu salah satunya. Dan terima kasih sudah diingatkan oleh Pak Syam tadi. Dan mungkin Pak Abdul bisa menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak mengikuti dari awal. Terus dia tanya ya, mungkin untuk seorang guru itu mungkin ada namanya perjanjian kelas atau kesepakatan kelas di awal pelajaran. Misalnya tadi datang terlambat seperti itu ya Pak. Nah itu tapi saya kesepakatannya datang terlambat 3 kali misalkan seperti itu, sudah tidak boleh masuk lagi, kan kesepakatannya seperti itu. Tapi pada kenyataannya itu anak itu sering terlambat gitu. Nah itu bagaimana solusinya? Apakah kita sesuai dengan kesepakatan atau kita istilahnya memberi memberi toleransi lagi? Sedangkan kalau kita memberi toleransi itu akan berdampak, mungkin teman-temannya bisa akan seperti itu, kalau ini guru ini nggak tegas gitu. Tapi kalau kita tegas, ini di lapang ya, kalau kita tegas misalnya tidak boleh, anak itu kalau di sini kan memang terkadang ada anak yang motivasi belajarnya kurang dan dukungan orang tuanya juga kurang, jadi anak itu tambah nggak masuk seperti itu. Gimana kira-kira? Ya, terima kasih. Jadi begini Bapak Ibu, memang saya pertama ikut JGP itu memang ada keraguan ilmu apa sih yang mau diberikan. Ternyata setelah nyampe saya modul 2 dan modul 3 dan melewati Ki Hajar Dewantara, ya Mas Warji Suryani, kan ternyata saya itu semakin tertarik. Memang bukan karena program guru penggerak atau macam tertarik, bukan ya, bukan saya seperti itu. Ternyata keyakinan kelas yang diajarkan oleh guru penggerak itu penting. Coba Bapak Ibu mulai besok, terus anak-anak disuruh membuat keyakinan kelas dulu. Ayo dengan nada positif, bahasa positif, keyakinan kelas ini apa yang kamu inginkan, masing-masing dikasih yang positif. Bapak Ibu kalau bingung contohkan, tidak boleh terlambat, tulis, nanti ditempel, terus ditulis jadi satu, ditanda tangan semua oleh yang hadir waktu itu. Nah, kalau ada pelanggaran, terus itu dibacakan tiap hari. Sebelum pelajaran dimulai boleh, keyakinan kelas kita 1, itu terus dibaca. Nah, coba kalau kurang tadi kan kasusnya belum ada keyakinan kelas yang dibentuk. Bahkan nanti di sini akan kita coba keyakinan kelas. Beda Bu, beda. Kalau kesepakatan itu kan mungkin dari jenengan. Enggak, sama-sama. Oh iya. Biasanya kan kalau sebelum memulai Anak-anak disuruh nulis satu persatu. Kalau kesepakatan itu kadang ada yang diam, yang tidak bersuara, tidak menyampaikan suaranya. Tapi kalau ditulis, ditempel nanti, coba kita ikuti perubahannya. Sungguhan nanti saya kalau memang tidak berubah, saya protes. Gitu. Keyakinan kelas setiap pagi tulis di post-it, tempel. Terus setelah itu dibukukan, diketik. Nah, ini tanda tangan. Ya, tidak boleh datang terlambat. Kamu sendiri yang nulis. Tidak boleh lagi menghargai guru, menghargai teman. Ada pembelajaran selalu diam. Itu. Nah, dari situ nanti kita mengarah ke keyakinan sekolah. Gurunya yang kita kasih, tidak boleh datang terlambat, kosong, nggak ditempel ya. Misal ini ya, terus rapat selalu datang tepat waktu, pembelajaran kelas tidak kosong. Itu kan kesepakatan sekolah. Ya nanti ada bapak kepala sekolah yang membimbing di sini. Mungkin besok atau kapan kalau ada rapat dia akan dibuat keyakinan sekolah. Dan itu ditempel, ditaruh di ruang guru, tahu di mana-mana. Begitu ya berarti. Kalau memang nanti tetap ngeyel, itu pertanyaannya sama dengan saya. Berarti kecerdasannya sama lah saya sama dengan. Saya waktu itu tanya, bagaimana kalau yang sudah menulis keyakinan kelas, kalau berarti tadi kan kesepakatan, tapi tetap
anak tersebut tetap melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, itu yang disepakati. Jawabnya pengajar bukan fasilitator tetap dipanggil pakai pendekatan restitusi segitiga tadi. Nah, nanti dia akan bicara. Nah, kalau kita sudah tahu anak itu berbicara permasalahannya, berarti tahu solusinya. Kalau memang males sekolah, ya malesnya kenapa? Se-Indonesia yang males dari anak-anak yang jumlahnya 2 juta, yang 1.900.000 itu males semua.
juga sama sholat, tidak tidur saat jam pelajaran. Ini yang kamu buat. Terus saling menghargai, betul ya? Cara positif. Memperbaiki diri, belajar